Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berta Melinda dari NPM A1B025037 ingin memaparkan materi yaitu manajemen kurikulum dan pembelajaran. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai manajemen kurikulum dan juga pembelajaran mulai dari pengertian, fungsi, prinsip-prinsip hingga hubungan antara kurikulum dan juga pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, kurikulum ini adalah seperangkat rencana dan juga pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta metode yang digunakan dalam proses pendidikan. Nah, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik, pendidik, dan juga sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Sedangkan manajemen kurikulum dan juga pembelajaran merupakan usaha yang dilakukan secara sistematis untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan juga melaksanakan dan mengevaluasi kurikulum serta proses pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Kemudian ada kurikulum. Kurikulum ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan, alat integrasi berbagai komponen pendidikan, dan juga dasar evaluasi hasil belajar. Nah, kurikulum ini juga memiliki beberapa komponen yang meliputi tujuan pendidikan, materi pembelajaran, strategi, evaluasi pembelajaran. Nah, selain itu terdapat beberapa jenis kurikulum, yaitu kurikulum nasional, kurikulum lokal, atau hidden kurikulum, atau kurikulum tersembunyi yang berupa nilai dan juga budaya yang tidak tertulis. Kemudian ada manajemen kurikulum. Nah, manajemen kurikulum ini terdiri dari 4 tahap utama, yaitu perencanaan, di mana perencanaan ini bertugas menganalisis kebutuhan, menentukan tujuan, serta menyusun silabus dan juga RPP. Kemudian ada pengorganisasian, yaitu menyusun struktur kurikulum dan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Kemudian ada pelaksanaan, yaitu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan juga memanfaatkan teknologi. Ada evaluasi juga, yaitu menilai hasil belajar serta melakukan peninjauan kurikulum secara berkala. Kemudian ada pembelajaran. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga karakter dari peserta didik ini. Kemudian ada komponen pembelajaran yang meliputi guru sebagai fasilitator, peserta didik sebagai subjek aktif, dan juga ada materi, metode, media, dan juga evaluasi pembelajaran. Nah, pembelajaran yang efektif memiliki beberapa karakteristik juga, yaitu berpusat pada peserta didik, kemudian interaktif dan juga kolaboratif, kontekstual dengan kehidupan nyata, dan juga berkelanjutan. Nah, kemudian manajemen pembelajaran, yaitu manajemen yang mencakup 3 tahap utama juga, yaitu perencanaan yang menentukan tujuan, metode, media, dan juga bahan ajar. Ada juga pelaksanaan, yaitu menciptakan aktivitas pembelajaran yang interaktif dengan guru sebagai fasilitatornya. Ada juga evaluasi, yaitu melakukan penilaian formatif dan juga sumatif serta memberikan umpan balik secara berkelanjutan. Kemudian ada prinsip-prinsip manajemen kurikulum dan juga pembelajaran. Nah, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu prinsip relevansi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga perkembangan zaman. Kemudian ada prinsip efisiensi, yaitu memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan juga ada fleksibilitas, yaitu mampu menyesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhan lokal. Dan ada keterpaduan, yaitu adanya keselarasan antara kurikulum, pembelajaran, dan juga evaluasi. Kemudian berorientasi pada peserta didik, sehingga kebutuhan dan potensi siswa menjadi prioritas utama. Kemudian ada hubungan kurikulum dan juga pembelajaran. Nah, kurikulum dan pembelajaran ini memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu kurikulum dapat diibaratkan sebagai peta jalan yang memberikan arah dan juga tujuan dari pendidikan. Kemudian pembelajaran adalah proses nyata yang terjadi dalam kelas untuk mewujudkan tujuan tersebut. Nah, dengan kata lain, kurikulum memberikan arah, sementara pembelajaran ini memberikan kehidupan pada kurikulum itu sendiri. Kesimpulannya, manajemen kurikulum dan juga pembelajaran merupakan sistem yang saling terintegrasi dalam menentukan kualitas pendidikan. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dan arah pendidikan, serta pembelajaran merupakan proses pelaksanaan yang membuat tujuan dari kurikulum ini dapat tercapai. Evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan juga sangat penting untuk memastikan pendidikan tetap relevan, efektif, dan bermakna bagi peserta didik. Oke, itulah materi yang saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.